Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmawati dari kelas AK 401. Pada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Bunga Anissa Hararet. Saya akan mempresentasikan analisis fundamental dari perusahaan PT AB Investama Tbk di bulan Juni 2022. Didirikan pada tanggal 1 Juni dengan nama PT Adiratna Bani Makmur, mulai beroperasi secara komersial tahun 2006, dan perusahaan ini diubah dari PT Adiratna menjadi PT ABM Investama pada tanggal 16 Oktober 2009. PT ABM Investama terbuka beralamat di Jalan Cilandak KKU nomor 1 Jakarta Selatan, di Gedung Tiara Marga Trakindo 1, lantai 18. PT ABM sendiri menawarkan jasa layanan di dalam manajemen pelabuhan yang meliputi layanan teknis, operasional, dalam penanganan penyimpanan bongkar motivasi jasa bongkar, pelabuhan solusi manajemen pergudangan, seperti penyimpanan, inventaris, dan distribusi. Kemudian ada jasa manajemen angkutan, jasa manajemen transportasi untuk barang kelebihan berat dan besar, seperti pengangkutan alat berat mesin, peralatan pabrik, dan ada pembangkit listrik, layanan logistik. Dan juga ada manajemen material integrasi untuk industri sumber daya energi yang berkegiatan sebagai pengeboran, eksplorasi, dan produksi. Tidak hanya itu, PT ABM sendiri juga menyediakan jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan, kerangka pengembangan manajemen bisnis di bidang pertambangan industri, industri teknik, industri minyak, gas, dan panas bumi. Manajemen perusahaan sendiri berstruktur komisaris utama Bapak Rahmat Mulyana Hamami, komisarisnya Ibu Mifida Hamami, komisaris independen Bapak Arif Taruna Karya Surowijojo, direktur utama Bapak Ahmad Ananda Jaya Negara, direkturnya Adrian dan Haris Mustarto, dan chief Bapak Doni Syamsurianto dan Bapak Januar R. Sumardi. Kondisi likuiditas perusahaan PT ABMM mencapai 167,3 dalam rasio lancar dan rasio cepatnya 1,6, di mana rasio lancar dan rasio cepat ini adalah kondisi likuiditas yang sebagai perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesimpulannya, untuk angka rasio lancar 1,7 dan rasio cepat menunjukkan bahwa dalam hal ini perusahaan PT ABMM mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban karena perbandingan aktifanya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Kemudian abilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Rasio solvabilitas juga melibatkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas dan aset perusahaan. Seperti debt to ratio, dari total hutang dibagi menjadi total aset. Jadi total aset debt to asset rasionya adalah 0,6. Semakin rendah debit rasio ini, maka tingkatan keamanannya semakin baik. Kemudian ada juga debt to equity ratio, yakni total hutang dibagi ekuitas, yakni 1,1. Ini juga semakin kecil akan memperbaiki keadaan perusahaan, yang artinya semakin kecil rasio ini maka memperbaiki keadaan perusahaan, yang artinya semakin kecil hutang yang dimiliki maka akan semakin aman. Kemudian dari pendapatan bersih ditambah depresiasi dibagi kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang dihasilkan dengan angka 40%. Jadi, perusahaan PT ABMM akan dianggap kuat secara finansial untuk menanggung kewajiban jangka panjangnya. Nilai rasio solvabilitas mencapai angka 20% atau lebih. Sebaliknya, perusahaan yang mendapat nilai bawah angka tersebut memiliki kondisi finansial yang kurang begitu baik dan rentang memenuhi kewajibannya. Akan menjadi lebih panjang, dan untuk pada kasus ini, mereka mendapatkan nilai rasio solvabilitas sebesar 40% sehingga dapat melunasi seluruh hutangnya dalam waktu 2,5 tahun. Rasio solvabilitas dan rasio likuiditas secara konsep dan karakternya memiliki perbedaan yang signifikan yang dapat dilihat dari jangka waktu perusahaan memenuhi kewajibannya. Rasio solvabilitas diukur dari kemampuan bisnis sebagai pemenuhan kewajiban keuangan jangka panjangnya.
untuk membantu menilai sejauh mana bisnis yang dapat bertahan menghadapi tekanan keuangan jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas mengukur kemampuan bisnis dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mengatasi kebutuhan kas. Rasio ini membantu menilai jauh mana bisnis yang dapat membayar kewajiban jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Untuk dua rasio ini, walaupun keduanya sama-sama memiliki kekaitan erat, memiliki gambaran komprehensif dalam mengelola pembayaran kewajiban dan utang-utangnya, kesimpulannya, mengetahui rasio solvabilitas perusahaan adalah hal yang penting untuk mengetahui mana perusahaan yang memiliki kemampuan melunasi untuk membayar segala pinjaman melalui aktiva yang dimiliki. Kemudian ada kondisi rentabilitas atau profitabilitas. Apa itu? Yakni rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Berapa contoh rasio probabilitas? Seperti rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terhadap aset, dan juga rasio laba bersih terhadap ekuitas. Seperti gross profit margin atau margin laba kotor yang didapatkan 37% dari laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100. Semakin besar gross profit marginnya, maka akan semakin baik untuk kegiatan operasional perusahaan dan menunjukkan harga pokok penjualan ini lebih rendah daripada penjualan sales yang berguna untuk audit operasional. Kemudian ada net profit margin, di mana margin ini margin laba bersih yang dibagi dengan pendapatan penjualan bersih dinilai angka presentasi 70%. Semakin tinggi net profit makin semakin baik operasional ataupun baik kegiatan perusahaan tersebut. Ada ROA atau rasio pengembalian aset, return on asset ratio dengan angka 20%. Tingkat pengembalian aset ini merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya yang dapat dilihat dari persentase rasio ini. Ada juga terdapat ROE, return on equity ratio atau pengembalian ekuitas dengan 0,035 menunjukkan seberapa berhasil perusahaan untuk mengelola modalnya atau network. Sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal pemegang saham perusahaan, yaitu rentabilitas modal sendiri atau disebut rentabilitas usaha. EPS atau earning per share didapatkan dengan jumlah saham biasa yang beredar dengan nilai 0,03468. Untuk laporan neraca dan laporan rugi laba dan arus kas, di aset liabilitas equity CAR-nya dianggap bernilai baik dari tahun 2021, di mana asetnya mencapai 1.224.524.972 dolar dengan liabilitasnya 791.596.895 serta equity-nya 376.352.000 dan current 376 dolar. Dari income statement juga mencapai 135.463.919 dolar dan net profitnya 95.487.217 dolar dan dengan revenue atau pendapatannya 652.209.993 dolar dengan operation profit 199.694.610 dolar dan dengan IPS 0,03468 dolar. Dengan rasio equity to debt rasio 1,1, current rasio 167,3, ROA 20, sedangkan ROE 35. Maka dari itu, dari sepanjang Januari per Juni 2022, ABMM telah membukukan pendapatan sebesar 652,20 juta dolar dengan presentasi 51,81% dibanding realisasi Januari per Juni 2021 atau tahun lalu yang hanya sebesar 429,60 juta dolar. Dari hasil pendapatan itu, PT ABMM mengantongi laba periode berjalan yang mendapat atribusi kepada pemilik entitas induk alias laba bersihnya sebesar 95,48 juta dolar di Januari sampai Juni 2022. Jumlah tersebut naik hingga 73,6
73,69% dibanding perolehan laba bersih PT ABMM pada semester 1 kuartal 1 2001 yang hanya sebesar 54,90 juta dolar. Baik, terima kasih untuk laporan analisis fundamental dari PT ABM Investama terbuka di kuartal 2 Juni 2022. Dengan ini saya Nurmawati memohon maaf apabila ada kesalahan, ada yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik tulisan maupun ucapan. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.